Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Bagiono dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Widyatama. Di sini saya coba akan menjelaskan dan memaparkan terkait prinsip-prinsip dari manajemen mutu. Nah, materi ini merupakan eh, bagian dari mata kuliah yang saya tempuh, yaitu mata kuliah dari pengantar manajemen mutu. Oke, yang pertama, prinsip-prinsip dari manajemen mutu itu yang pertama adalah fokus pelanggan atau customer focus. Nah, di mana pelanggan itu secara umum diartikan orang yang membeli atau menggunakan barang dan sebagainya secara tetap. Kemudian loyalnya pelanggan ini akan dipengaruhi oleh mutu suatu produk, di mana hal-hal yang menggambarkan pelanggan itu misal orang yang memang pengunjung yang paling penting di kantor, kemudian pelanggan itu tidak bergantung kepada kita, tetapi kitalah yang bergantung kepadanya. Hmm. Pelanggan itu bukan pengganggu pekerjaan kita, mereka lah yang menjadi tujuan kita. Nah, manfaat menerapkan prinsip dari fokus pelanggan ini yang pertama adalah meningkatkan proses responsif, cepat tanggap terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efektivitas sumber daya. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat adalah meningkatkan komunikasi antara organisasi atau kita sebagai yang memberikan dan menghasilkan produk dan pelanggan. Kemudian mampu mengukur kemampuan kinerja dan kepuasan pelanggan dan menindaklanjuti hasilnya. Kemudian prinsip yang kedua adalah kepemimpinan atau leadership, di mana kepemimpinan ini diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi secara pribadi dengan menggunakan komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pentingnya kepemimpinan ini, pemimpin inilah kan adalah kan penggerak ya, pengendali dari suatu organisasi, keberhasilan dari suatu organisasi ini kan dimulai dari kecakapan dari pemimpinnya dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya, kemudian membangun visi yang jelas untuk masa depannya, kemudian menentukan sasaran organisasi sesuai dengan kompetensi SDM yang memang ada. Nah, ini kepemimpinan ini sangat penting untuk meningkatkan atau menerapkan mutu-mutu yang ada karena dengan kepemimpinan inilah mutu dapat ditetapkan dan seharusnya memang nantinya dapat dijalankan serta ada target yang memang harus direalisasikan. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan karyawan atau involvement of people atau keterlibatan personil di mana prinsip keterlibatan ini mendasari pada asumsi bahwa proses itu terjadi dari mengubah input menjadi output yang merupakan kegiatan yang saling terkait dan berinteraksi antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Sehingga dari tadi yang dari pemimpin itu setelah eh, mengkomandoi langkah-langkah apa saja untuk eh, mencapai suatu tujuan, suatu mutu. Nah, yang mengeksekusinya ini adalah bagian dari orang-orangnya atau personil-personil atau karyawan-karyawannya. Sehingga memang harus memahami pentingnya eh, kontribusi dan peranan karyawan bagi perusahaan. Nah, manajemen mutu akan dapat berjalan efektif jika setiap orang itu dalam organisasi itu terlibat dan memiliki perannya dalam sistem tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan proses atau proses approach, di mana prinsip pendekatan proses dan manajemen mutu itu merupakan manajemen yang menggunakan landasan input, proses, output. Jadi bukan hanya memastikan pada proses, tapi juga memastikan pada komponen input ataupun output. Manfaat dari penerapan prinsip pendekatan proses itu akan menguntungkan kinerja organisasi dalam hal efektivitas penggunaan sumber-sumber daya,
kemudian waktu siklus pelaksanaan dapat lebih singkat, hasilnya jadi meningkat, baik kuantitas dan kualitas, kemudian kesempatan perbaikan menjadi prioritas dan lebih terfokus. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah pendekatan sistem hmm, pada manajemen mutu atau sistem approach to management, di mana menurut KBBI itu sistem kan merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, artinya saling terintegrasi, saling terkorelasi bagaimana eh, sistem pada manajemen itu memang penting ya. Kenapa? Karena setiap aktivitas dalam organisasi itu harus dilandasi dengan adanya eh, sistem yang memang dikomunikasikan kepada semua level organisasi agar organisasi itu dapat menyusun sistemnya untuk mencapai sasaran organisasi lebih efektif dan efisien, memahami keadaan eh, antar level organisasi, karena emang ada ketergantungan di antara proses-prosesnya. Kemudian memberikan pemahaman terhadap tugas-tugas tanggung jawab yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, kemudian menargetkan dan menentukan bagaimana aktivitas khusus dalam suatu sistem akan beroperasi, mengidentifikasi, memahami, mengendalikan sistem agar antar proses itu memberikan kontribusi yang efektif dan efisiensi, mendorong unit-unit bagian proses itu mampu untuk menetapkan sasaran mutu di tiap prosesnya, kemudian menetapkan interaksi dan rangkaian proses, serta memantau dan mengukur efektivitas di tiap prosesnya. Kemudian selanjutnya adalah perbaikan berkesinambungan manajemen mutu atau continual improvement, di mana memang perbaikan berkesinambungan ini itu adalah kinerja dari keseluruhan organisasi seperti itu. Jadi harus menjadi tujuan tetap organisasi bahwa organisasi itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tapi harus eh, berdasarkan cara bersama-sama oleh oleh atau dari sistem yang memang sudah dibuat tadi gitu, agar lebih efektif, efisien dan bisa tercapai tujuannya secara bersama-sama. Contoh dalam aktivitasnya itu mengevaluasi dampak perubahan, kemudian mengkualifikasi prosesnya, mencari dan menghilangkan masalah dari proses, melakukan studi banding proses untuk meningkatkan kinerja organisasi, melihat kembali kualifikasi secara berkala, menertibkan dokumen manajemen mutu. Kemudian yang ketujuh adalah pendekatan faktual pada pengambilan keputusan atau factual approach to decision making, di mana prinsip dalam rangka pengambilan keputusan efektif dengan didasarkan pada analisis data dan informasi, di mana prosesnya itu keputusan efektif itu harus didasarkan pada analisis data, baik eh, objektif sesuai fakta yang valid, jelas, dan tidak bias, harus tidak bias. Nah, yang kedelapan adalah hubungan pemasok yang saling menguntungkan, di mana prinsip hubungan ini upaya untuk membangun hubungan yang baik dan saling menguatkan dengan pemasok untuk memelihara kerjasama atau jaringan kerja pada preferensi dalam jangka panjang, di mana nanti ketika ada klien atau customer kita membuatkan suatu produk, kita sudah tahu, sudah jelas pemasok mana yang harus kita pilih, yang memang secara misalkan waktunya, biayanya itu efektif dan efisien. Seperti itu. Selanjutnya adalah contoh di mana dari eh, penggunaan atau penerapan dari prinsip yang pertama adalah customer focus atau fokus pelanggan. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. I've had some experience with some projects like this before. And the Nichols team approached things both from a planning and a business standpoint. They've had a business perspective, but they've also had a customer focus. I've really appreciated the fact that they've come at things, I feel like they're standing in my shoes. And I think that's been a real advantage, and it's been a success of the project so far.
there's been a couple of situations, both from a zoning and from an environmental standpoint, that they've been very creative on and very effective on bringing solutions to us. They've just been fantastic. I think they've gone the extra mile with that. They call it the Nichols Construction Team, and I think that's a culture that they foster and that they live with. And I think the team feeling. Nah, di sini dijelaskan bahwa eh, dari dari customer ini eh, mempunyai couple of problems. Tadi dijelaskan ada zoning, kemudian environmental, tapi dikomunikasikan pada sang eksekutor, sang pemerkasa konstruksi bahwa dijelaskan sang eh, kontraktor ini memang fantastik dalam berkomunikasi, kemudian mendelivernya solusi itu bagaimana, kemudian cepat tanggap dalam berkomunikasi, dalam menerjemahkan masalah-masalah yang ada, kemudian menjelaskan kepada customer, di mana itu merupakan salah satu eh, customer fokus yang memang harus ada pada sebuah perusahaan agar apa mutunya baik secara kualitas dan kuantitasnya itu terjamin. Dan memang dijelaskan bahwa customer itu puas terhadap kontraktor. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.